Shalom Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk di dalam saat teduh sebelum kita beribadah. Mari jemaat kita berdiri bersama, kita pujikan Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah. Baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus. Biar kasih karunia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah. Baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Saudara-saudara sekalian, kita semua meyakini, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di tempat masing-masing. Di dalam ibadah ini kita meyakini bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. 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 Terimalah salam dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan saudara duduk kembali. Saya percaya kita semua ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu mendengarkan 38 hari pekerjaan Roh Kudus yang menyatakan apa? Menyatakan bahwa Tuhan tidak pernah berhenti menyertai gerejanya. Tuhan tidak pernah berhenti menyertai umatnya. Tuhan tidak pernah berhenti menyertai karyanya. Maka di dalam kebaikan Tuhan, di dalam pemeliharaan Tuhan, meskipun kita masih ada dalam situasi pandemi, tetapi kita percaya ini kesempatan kita menerima, mengalami penyertaan Tuhan yang nyata di dalam kehidupan umatnya, dalam kehidupan saudara dan saya, dan dalam kehidupan gerejanya. Mari kita memuji Tuhan dalam Roh Yesus Kristus.
Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam roh Yesus Kristus kita satu tetap. Berdoa semua jadi satu kelak. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita jalan bersama bergandengan erat. Kita jalan bersama bergandengan erat. Menyiarkan berita bahwa Tuhan dekat. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Berdoa, kita tundukkan kepala, kita berdoa mengaku kelemahan dan dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mau tetap berjalan, tapi kami kadang mau berhenti berjalan. Ada rasa di dalam diri kami yang tidak kuat lagi berjalan. Ada masalah yang menghimpit, menarik kami untuk diam dan terikat, dan kami malas dan enggan untuk berjalan. Menjalani kehidupan kami saja kami enggan, apalagi menjalani panggilan Tuhan yang menjadi tugas kami semua. Tuhan, Engkau tahu kami. Kami memang lelah, kami memang capek, kami memang letih dan lesu. Tapi memang itu bukan alasan kami untuk kami berhenti dan meninggalkan panggilan. Bukan alasan bagi kami. Tetapi Tuhan, kami mau mengaku dosa di hadapan-Mu. Kami terlalu mengasihani diri kami sendiri sehingga kami lupa siapa kami dan siapa Tuhan kami yang memanggil kami. Kami lupa apa panggilan kami dan apa kuasa Tuhan yang Tuhan sudah janjikan bagi kami. Kami lupa ada rencana Tuhan yang patut kami jalani karena dengan itu membuat kami berarti. Ya Tuhan, ampuni kami karena kami mengambil keputusan untuk berhenti, mengambil keputusan untuk mengasihani diri, mengambil keputusan untuk berlama-lama dan menunda-nunda untuk kami memulihkan diri. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami kalau kami dengan sengaja berdiam untuk terikat dengan dosa kami. Kami menikmatinya. Sehingga banyak hal yang harusnya menjadi tanggung jawab kami abaikan. Ya Tuhan, tolong kami. Tolong kami untuk menjadi jemaat, pribadi, umat, dan gereja yang menang karena Tuhan sudah bangkit. Dan bersama Tuhan yang bangkit kami mau berjalan, bergandengan tangan, menyiarkan berita melalui kehidupan kami yang utuh ini. Itu kerinduan kami. Maka tolong kami Tuhan. Tolong kami untuk bangkit bersama dengan Tuhan. Ampuni segala kesalahan kami yang dengan sengaja kami mengasihani diri, cenderung untuk berhenti dan mengabaikan panggilan-Mu, menyalahkan orang lain, dan menyalahkan Tuhan. Ampuni kami. Kami mau bangkit bersama Tuhan di dalam jalan kebangkitan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Masuk dunia tanpa
Yesus mau pegang tanganku bila ku di jalan tersesat. Mengapa Yesus beriku kekuatan bila jiwaku mulai benar? Mengapa Yesus mau menanggung dosaku? Beriku damai serta sukacitanya. Mengapa Dia mau melindungiku? Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Dengarkanlah berita anugerah. Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ayat 8 dan 9 adalah anugerah keselamatan. Ayat 10 adalah anugerah kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita untuk mengerjakan pekerjaan baik. Bapak Ibu, jemaat GKI Wiyung, mari kita bangkit. Mendengarkan berita anugerah ini bahwa ada pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Ayo, kita berjalan terus bersama dengan Tuhan di dalam pengutusan ini. Karena hidup adalah sebuah pengutusan untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai bagi kita semua. Kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh. Meski dihina dan menanggung duka, ku utus kau mengabdi bagiku. Utus kau kepada yang tersisih, yang hatinya diliputi sendu. Sebatang kara tanpa handai taulah, ku utus kau membagi kasihku. Karena Bapa mengutusku, ku utus kau. Mari kita naikkan doa kita sebelum kita mendengarkan, sebelumnya membaca. Mari kita tundukkan hati kita. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, meskipun kami mengikuti ibadah melalui layar gadget kami, layar komputer kami, tapi kami ada di hadapan Tuhan. Biarlah kami boleh menembus hati Tuhan dengan mengerti hati-Mu pada saat kami membaca firman-Mu. Dan kiranya firman-Mu yang kami baca menyoroti hidup kami dan menggerakkan kami untuk kami terus berkobar memberitakan
kebangkitan-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan. Tolonglah kami untuk mengerti dan berjalan dalam kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka firman Tuhan dari Filipi 1 ayat 21 sampai 24. Filipi 1 ayat 21 sampai 24. Bapak Ibu Saudara-saudara, ini kalimat yang agung. Filipi merupakan sebuah kristalisasi dari kehidupan Rasul Paulus, baik misi, pelayanan, dan juga kehidupannya. Katakanlah ini merupakan kata-kata mutiara dari seorang rasul bernama Paulus. Perhatikan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi. Diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Perhatikan kata-kata lebih baik. Selanjutnya. Ayat 24. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Bapak Ibu memperhatikan dua kata, lebih baik dan lebih perlu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang memeliharanya dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Di dalam masa-masa ini, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, saya sering mendengar satu orang berkata dengan orang yang lain, suami berkata dengan istri, atau istri berkata dengan suaminya untuk suaminya, dan anak berkata kepada orang tuanya, dan orang tua berkata kepada anaknya. Apa itu? Satu kata di dalam masa pandemik ini. Semangat. Ayo semangat. Oh, gitu kan. Dan tidak juga dan di dalam konteks jemaat kata ini juga sering kita dengar. Semangat, betul ya Bapak Ibu? Ayo semangat. Di WA group pernah sekali waktu ada jemaat, ayo kita bersemangat. Semangat pagi, selamat pagi. Semangat. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, hidup ini memang perlu dijalani dengan semangat. Tanpa semangat, maka kita akan menjalani kehidupan ini dengan terseret-seret, terseok-seok, dan kita menjalani hidup ini tanpa gairah. Semangat gitu ya. Tapi pertanyaannya begini, bagaimana orang bisa bersemangat? Semangat itu bukan hanya emosi. Semangat itu bukan hanya satu keadaan dan kondisi di mana setelah melakukan sesuatu semangatnya hilang. Rupanya semangat itu berkaitan dengan apa yang mendesak kita untuk hidup. Apa artinya kata mendesak? Mendesak adalah sebuah dorongan di dalam diri yang kemudian menjadi bahan bakar seorang untuk melakukan sesuatu. Itu mendesak, itu mendorong. Seorang anak ya didesak oleh apa? Didesak oleh kebutuhannya untuk bisa ketemu sama temannya.
Maka ketika orang tuanya bilang, nak jangan pergi kemana-mana. Enggak, aku mau ketemu temanku. Itu ada semangat sesuatu yang luar biasa yang mendorong dia untuk keluar dari rumah dan pergi ketemu temannya. Saudara-saudara, di tengah masa pandemik ini ada satu kelompok orang yang mau pergi ke satu tempat di mana dia mau menyatakan ungkapan hatinya atau mendemonstrasikan keinginannya. Kemudian keluarganya ngomong begini sama dia, "Pak, jangan keluar." "Enggak, saya mau demo." "Kenapa demo? Ini kan masa pandemik." "Enggak, saya mau mengutarakan isi hati saya bersama dengan teman-teman." Ada satu kebutuhan di mana dia lihat itu yang memotivasi dan mendesak dia meskipun ada keadaan yang sulit. Saudara-saudara, ada sesuatu yang mendesak dalam diri kita sehingga kita dengan gairah dan dengan semangat kita melakukan itu meskipun ada tantangan di sekitar kita. Baik remaja, pemuda, orang tua, siapapun dewasa, dalam melakukan sesuatu perlu bertanya begini, apa yang menjadi dorongan yang mendesak di dalam hidupku, yang mendesakku untuk melakukan sesuatu? Teman-teman yang menjadi singers di tempat ini, 3 orang dan pemain musik, kalau ditanya apa yang mendorongmu untuk melayani pagi ini, pasti ada sesuatu. Pasti. Coba perhatikan, coba ingat-ingat, coba tenang. Apa yang mendorongmu sehingga engkau mau melakukan sesuatu di dalam kehidupan? Itu penting, saudara-saudara. Kenapa itu penting? Karena itu kemudian yang kita sebut dengan motivasi. Semua orang bisa kehilangan semangat, itu wajar. Bapak Ibu, bisa kita kehilangan semangat? Bisa. Maka ada orang bilang, ayo semangat. Tapi jangan sampai kita kehilangan motivasi. Semua orang bisa kehilangan semangat, itu wajar. Namun jika Anda kehilangan motivasi untuk hidup, itu sungguh serius. Apa perbedaan antara motivasi dan semangat? Saudara-saudara sekalian, banyak orang bersemangat tapi tidak termotivasi. Motivasi itu dorongan dari dalam. Dorongan dari dalam itu menjadi semacam bahan bakar dan pemicu untuk semangat. Banyak orang mencari semangat tapi tidak termotivasi. Maka yang lebih penting dari semangat adalah apa? Motivasi. Karena motivasi bisa menjaga semangat. Semangat tidak bisa menjaga motivasi. Kok begitu, Pak? Baik. Itu yang disebut dengan demotivasi. Nah, ini ada satu kata yang bisa kita pelajari. Demotivasi itu apa, Pak? Saya mengundang tanggal 24 Juni ada PA berjudul Mengatasi Demotivasi. Tolong catat ya. Sekarang buka HP-nya, lihat kalendernya, tolong dicatat tanggal 24, tulis Mengatasi Demotivasi. Ayo catat, jam 7 malam. Ada 5 langkah mengatasi demotivasi. Bagi orang-orang yang sudah percaya pada Tuhan yang bangkit, kita punya 5 langkah untuk mengatasi demotivasi. Tolong catat, 24 Kamis, 24 jam 7 malam. Mengatasi demotivasi. Di dalam pelayanan bisa kita kehilangan motivasi? Bisa. Pak, apa ya bedanya kehilangan motivasi dan saya memiliki motivasi yang lain? Nah, nanti kita akan bahas. Karena ancaman dari hilangnya motivasi, itu bisa motivasi hilang atau digantikan dengan motivasi lain. Nah, kok bisa begitu, Pak? Nanti kita akan lihat. Ini terkait dengan apa yang terjadi pada kesempatan ini. Rasul Paulus tidak kehilangan semangat. Kenapa? Dia menjaga motivasinya untuk dia tetap di dalam Kristus. Maka Rasul Paulus mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini yang memotivasi hidupnya. Dia di penjara, dia dapat kesulitan,
Dia teraniaya, tapi dia tidak kehilangan semangat. Karena apa? Dia tetap punya motivasi di dalam hidupnya. Motivasinya tidak hilang. Semangat bisa redup, tapi motivasi kemudian membangkitkan kembali dia bersemangat. Untuk apa? Untuk dia tetap melayani Tuhan. Saudara-saudara, mari kita jaga motivasi kita. Tema kita pada kesempatan ini adalah berkobar dalam berkabar. Berkobar, kadang-kadang kita tidak kehilangan kobaran api itu, tapi jangan kehilangan motivasi. Motivasi itu yang membuat kita menjadi apa? Terus berkobar, tetap pelihara motivasi di dalam hatimu. Motivasi itu adalah dorongan. Dorongan itu ditegaskan dengan pertanyaan, untuk apa saya melakukan ini? Kalau engkau tanya kepada Rasul Paulus, Paulus, untuk apa engkau melakukan itu? Dia akan jawab, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Maka saudara-saudara, kalau Paulus ditanya, Paulus, aku didesak oleh dua pihak. Wah, ini menarik sekali. Apa dua pihak itu? Yang pertama, hidup bersama Yesus di sorga atau hidup berbuah di dunia. Ini dua motivasinya Rasul Paulus. Pak Paulus, kok berani-berani melayani? Kok berani-berani memberitakan Injil? Kok sampai dengan di penjara? Paulus akan menjawab begini, motivasiku adalah bersama dengan Yesus dan hidup berbuah. Wah, itu luar biasa. Nah, Rasul Paulus, kalau memilih dua di antaranya itu, pilih yang mana? Kan gitu. Aku tidak tahu. Kata aku tidak tahu. Ini bukan ingin menegaskan Rasul Paulus bingung dan terombang-ambing. Bukan. Tapi Rasul Paulus mengatakan dua-duanya baik bagiku. Dan dua-duanya itu memotivasi hidupku untuk melayani Tuhan. Maka dia menggunakan kalimat ini. Kalimat yang menurut saya sangat bijaksana. Lebih baik dan lebih perlu. Lebih baik aku hidup bersama dengan Yesus. Selesai semua Bapak Ibu. Betul ya? Banyak orang bilang, Pak, saya lebih baik saat ini bersama dengan Tuhan Yesus di sorga. Amin. Semuanya juga mau begitu. Lebih baik bagi kita. Tapi Bapak Ibu, lebih perlu bagi banyak orang untuk kita tetap di sini. Kenapa? Kehadiran kita masih diperlukan. Dan Tuhan masih memakai kita untuk melayani dan memberkati orang lain. Jadi gini, Bapak Ibu. Pak, kenapa tetap melayani? Karena lebih perlu saya ada di sini untuk melayani. Nanti Pak, kalau Bapak mati gimana? Itu lebih baik. Karena saya bersama dengan Tuhan. Wah, itu luar biasa. Ini jawaban yang luar biasa. Maka Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, mari ini menjadi semangat kita. Semangat Rasul Paulus menjadi semangat kita karena apa? Motivasi kita untuk hidup. Ada apa? Hidup bersama dengan Yesus. Kalaupun kita diberikan izin tinggal di sini di dunia, hidupmu untuk menjadi berkat dan berdampak bagi banyak orang. Ini dia. Tanpa itu saudara-saudara, hidup manusia itu sia-sia. Dan kehilangan arah dan kehilangan arti. Banyak orang bangun dan bertanya dan memikirkan untuk memuaskan dirinya sendiri. Sampai kapan dia berpikir begitu? Dia akan berpikir begitu terus. Dan pada satu saat dia mengatakan hidup ini tidak ada artinya. Kenapa saudara-saudara? Ketika dia berpikir hanya untuk memuaskan dirinya dan dia melihat dia tidak pernah puas dan tidak pernah berarti. Maka tidak ada artinya hidup ini. Ketika dia bangun pagi, dia melihat, Tuhan, langkah apa lagi di dalam hidup ini untuk memuliakan-Mu dan memberkati banyak orang. Saudara-saudara, hidup yang membawa arti akan menjadi motivasi yang menggerakkan hidupmu dan memberikan semangat untuk engkau hidup. Maka Bapak Ibu, saya pernah berinteraksi dengan beberapa orang di masa pandemik ini yang gak mau bangun pagi lagi. Loh, kenapa gak mau bangun pagi? Dia mau tidur terus, kalau bisa merem terus. Dengan merem itu dia melupakan segalanya. Karena dia diajarin oleh temannya,
Kamu pejamkan matamu. Dan kamu bisa melupakan ketika engkau pejamkan matamu. Buka matamu dan engkau lupakan semuanya. Bisa? Halo? Gak bisa. Kalau engkau pejamkan matamu, engkau ingat semuanya. Dan makin engkau pejamkan matamu, dan makin engkau lama pejamkan matamu, engkau makin mengingat tekanan hidupmu. Engkau makin menderita dan tertekan. Saudara-saudara, engkau harus ganti. Ganti apa? Ganti motivasi hidupmu. Engkau harus ganti apa yang mendesak hidupmu sebenarnya. Rasul Paulus mengatakan, ingat, hidup ini untuk Kristus. Dan hidup ini menjadi berkat bagi banyak orang. Lebih baik, lebih perlu. Ini menjadi catatan yang penting. Untuk membangun hasrat dan motivasi kita. Bapak Ibu, kenapa banyak orang kemudian tidak mau pejamkan matanya? Karena dia memusatkan kepada dirinya sendiri. Hidupnya untuk dirinya sendiri. Tapi ketika dia tahu bahwa hidup ini untuk Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang, itu menggairahkan hidupnya. Untuk apa? Aku harus berubah. Aku harus bertumbuh. Aku harus meningkatkan diri supaya apa? Nama Tuhan terus dimuliakan dan hidupku jadi berkat bagi banyak orang. Itu saudara-saudara yang membedakan kita pengikut Kristus dan yang bukan pengikut Kristus. Hidup kita bukan milik kita lagi. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tapi bukan aku sendiri yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Itu berarti saudara-saudara, tanpa engkau memiliki tujuan hidup untuk Kristus, engkau sebenarnya menyia-nyiakan hidupmu selama engkau hidup saat ini. Maka saudara, saya menyimpulkan dengan 2 catatan untuk kita bisa ingat. Yang pertama, semangat itu bukan pelarian. Ingat, semangat bukan pelarian. Selama baik pelayanan atau kehidupan, kerinduan surga adalah bentuk pelarian diri dari kenyataan, maka kita sedang ada dalam motivasi pemusatan diri yang kering dan kosong. Apa maksudnya? Gini, waktu saya tanya sama seseorang, kenapa melayani kok ibu aktif sekali di paduan suara? Jawabnya begini, di rumah saya sumpek. Hah? Karena di rumah sumpek dia melayani, karena di pelayanan pada saat latihan lebih happy. Menurut Bapak Ibu betul? Ini kenyataan. Dia menganggap pelayanan itu sebagai pelarian. Kita sebagai gereja menerima orang-orang yang seperti itu. Tetapi kita harus mengingatkan, itu sebenarnya bukan tujuan utama dalam melayani. Kita tetap menerima, tapi harus mengarahkan. Bapak Ibu, banyak orang itu melakukan pelarian dalam hidupnya. Terutama di dalam kehidupan rohaninya. Di rumah, dia ingin mendapatkan satu suasana yang lebih baik, maka dia pergi ke gereja. Ada bentuk yang lain dalam sebuah pelarian. Pelarian apa saudara-saudara? Orang sakit hati dengan papanya. Dia ingin membuktikan bahwa dia lebih berhasil daripada papanya. Maka sakit hati itu memotivasi dirinya untuk bekerja sedemikian rupa. Untuk membuktikan bahwa dia lebih hebat daripada papanya. Ini sebenarnya dia sedang melakukan pelarian terhadap sakit hatinya. Orang melihat, wah itu bagus. Itu jadi motivasi yang mendorongmu. Tetapi saudara-saudara, itu pasti menyakitkan dan tidak menyehatkan. Saudara-saudara, ketika kita berkobar melayani Tuhan, ini bukan pelarian karena kita tidak berhasil di sini. Maka juga banyak anak-anak ya yang melayani, remaja yang melayani di gereja, perlu ditanya, kamu nih sekolahmu gimana? Nilaimu gimana di sekolah? Jangan karena nilainya nggak karuan di sekolah, dia mau melayani sebagai aktualisasi diri saudara-saudara. Ini juga harus diarahkan. Ada keluarga seorang bapak, keluarganya nggak karuan, nggak bisa ngurus rumah. Maka dia pergi ke gereja untuk apa? Untuk dia bisa lebih free di sana. Ini juga tidak boleh. Karena apa? Berkobar untuk melayani bukan pelarian diri. Selama kita melakukan ini,
Maka sebenarnya kita sedang memusatkan diri kita. Kita melakukan sesuatu untuk pemenuhan kebutuhan kita supaya kita lebih free. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, apakah Rasul Paulus sedang melakukan pelarian? Apa pelariannya? Dia sedang ada di dalam penjara. Di dalam penjara pastinya dia tertekan, sakit. Saudara, penjara di sana, di wilayah sana itu penjara di bawah tanah, dingin, menusuk tulang, paru-paru bisa rusak. Gak bisa kena gak bisa ngelihat matahari. Maka di beberapa catatan tradisi, mata Rasul Paulus ini bermasalah. Kenapa? Karena dia tidak melihat matahari dan dia harus membaca dan menulis. Pakai lilin, saudara-saudara, nulis. Bukan lilin yang bagus, tapi lilin yang sangat sederhana dan mengganggu dia melihat. Matanya jadi rusak. Saudara-saudara, terus dia ngomong begini, karena bagiku hidup adalah Yesus dan mati adalah keuntungan. Oh, Rasul Paulus sih sedang melarikan diri dari kenyataan. Loh, kok bisa? Dia ada di dalam penjara. Dia sedang melakukan apa? Sedang melakukan sebuah proyeksi, ilusi. Oh, bukan, saudara-saudara. Rasul Paulus tidak pernah melakukan pelarian dirinya. Dia sedang melakukan pemberitaan melalui hidupnya. Dan dia mengatakan, bagiku lebih perlu untuk tinggal di dalam dunia ini untuk memberitakan dan berbuah. Wah, ini luar biasa. Maka saudara-saudara, coba sekarang refleksikan hidupmu. Banyak orang berkobar melayani Tuhan hanya karena pelarian. Jangan sampai kita lakukan itu dan jangan sampai terjadi dalam hidup kita. Kalaupun kita punya semangat untuk melayani Tuhan, untuk memberitakan kepada Tuhan, memberitakan tentang Tuhan, biarlah itu menjadi desakan atau lahir dalam diri kita untuk kita memberitakan Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Saudara, ini salah satu yang disaksikan, salah satu misionaris zaman now, dia meninggal belum lama, tahun 2018, di Sentinel, India. Tolong dengarkan kesaksiannya ini di hari keberapa ya? John Allen. Saya lupa antara hari 18 atau hari 19. Ini baru saja kejadiannya, mungkin 3 tahun yang lalu. Seorang anak muda dari Amerika datang ke satu pulau terpencil di India. Anak ini, John ini suka petualangan. Dia suka naik gunung, dia suka hiking dan suka adventure. Tetapi dia berjumpa dengan Yesus dan mencintai Yesus. Dia mau menjadi misionaris dan memberitakan. Akhirnya dia melihat doa dari satu gereja tentang satu suku ini di India. Maka dia pergi ke sana. Saudara-saudara sekalian, sudah dikasih tahu sama pemerintah India, oh ini suku ini bahaya loh. Suku ini masih pakai tombak dan panah loh, hati-hati loh. Kamu jangankan kami aja nggak berani ke sana. Karena orang asing bagi mereka adalah musuh. Waduh. Cukup lama John ini mendoakan. John Allen ini mendoakan, Tuhan, apakah saya ke sana? Saudara-saudara, ini bukan bentuk pelarian ya dari John. Karena dia mungkin bosan sama Amerika, hingar-bingarnya Amerika. Saudara, orang tuanya ini orang tua yang sangat mampu. Mamanya pengacara. Ya. Papanya itu seorang bisnismen. Aman hidupnya sebenarnya. Apakah ini merupakan pelarian? Udah bosan dia hidup kayak begitu, makanya dia pergi ke pedalaman. Dia mendoakan cukup lama untuk dia pergi ke sana. Ini bukan hanya semangat yang musiman. Ini bukan hanya semangat yang meletup tiba-tiba. Tapi ini merupakan hal yang dia doakan. Akhirnya dia pergi ke sana. Saudara-saudara, pertama kali dia pergi ke pulau itu, disambut oleh panah.
Panah itu kena tubuhnya dan dia mati sebelum dia masuk pulau itu. Dia hanya di perairannya, belum menginjakkan ke pulau itu. Saudara-saudara, John ini menurut saya luar biasa. Semangatnya bukan pelarian, tapi semangatnya sungguh-sungguh mendorong dia untuk dia memberitakan Injil. Maka catatan saya kedua adalah semangat itu untuk berbuah. Buah kehidupan bukan sekedar kata dan rangkaian ucapan yang kuat. Saudara-saudara, saya banyak lihat di YouTube, saya banyak lihat di kanal YouTube, TikTok dan sebagainya, banyak orang itu melakukan presentasi tentang bakatnya, dirinya dan sebagainya. Sekarang banyak orang jadi influencer, betul ya? Dengan ide, dengan gaya, dengan gagasan, banyak orang jadi influencer. Tapi berbuah itu bukan hanya sekedar influencer yang memberikan motivasi dan inspirasi. Tapi berbuah itu memberikan kepada banyak orang adalah apa? Menyaksikan tentang kualitas hidup. Karakter. Banyak orang menyaksikan apa? Menyaksikan talenta. Menyaksikan apa? Menyaksikan karya. Tapi jarang orang menyaksikan karakternya. Saudara-saudara, berbuah artinya apa? Dia boleh menyaksikan kualitas karakternya, kesetiaannya, integritasnya, apalnya lagi, kejujurannya, apalagi dedikasinya. Bapak Ibu, maaf, kalau saya melihat adik-adik melayani ini, pertanyaannya begini. Ada nggak yang jauh lebih baik dari main musiknya daripada teman-teman? Ada nggak? Ada. Yang nyanyi. Ada nggak yang jauh lebih bagus suaranya daripada yang kita lakukan? Ada nggak? Ada. Tapi kalau mau ditanya, mengapa Tuhan memilih Anda untuk melayani? Bukan karena Anda lebih bagus daripada orang lain. Tetapi apa? Karena Anda mau melayani dan mau belajar. Betul? Itu jauh lebih mulia daripada hanya sekedar skill dan kompetensi. Bapak Ibu. Itu buah. Karakter, kesetiaan, apalagi kualitas. Ayo kita buka Amsal, ayo coba kita buka. Ini oleh-oleh buat Bapak Ibu ya. Amsal 20. Nah, ini tolong adik-adik baca ya. Ini oleh-oleh buat adik-adik. Amsal 20, coba baca. Ayat 6 dan 7, coba. Amsal buat Bapak, Ibu, Papa dan Mama di rumah. Buat adik-adik sekalian, baca ayat ini. Coba baca ayat yang ke-6. Ya. Ini oleh-oleh bagi Bapak Ibu. Coba baca ya. Saya baca ya bagi Bapak Ibu ya. Dan kita semua, adik-adik, teman-teman. Banyak orang menyebut diri apa? Baik hati. Kalimat berikutnya apa? Tetapi orang yang setia apa? Siapakah menemukannya? Banyak orang baik hati? Banyak. Tapi apakah mereka setia? Tunggu dulu. Alkitab melihat kualitas hati. Bukan hanya kualitas di permukaan. Maka kalau dibicara tentang buah, buah itu bukan bicara tentang apa yang ada di permukaan, tapi apa yang ada di dalam hatimu. Inner life-mu. Itu yang berbuah. Karena apa? Banyak pohon buahnya itu karena bijinya, betul? Bijinya dikeringkan kemudian apa? Ditanam. Biji itu adalah sesuatu yang ada di dalam buah, betul? Itu seperti karakter. Mungkin biji tidak kelihatan dari luar, tapi biji ada di dalam.
Dan biji itu kemudian yang menghasilkan apa? Pohon yang kuat. Karakter yang tidak kelihatan dari permukaan. Itu yang akan menghasilkan buah yang kuat. Saudara-saudara. Maka yang namanya mengabarkan Injil yang paling sulit bukan dengan kata-kata kita. Tapi dengan apa? Dengan kehidupan dan karakter kita. Kesetiaanmu. Apa namanya? Ketulusanmu. Adik-adik sekalian melakukannya dengan apa? Mau belajar. Di belakang itu ada Kak Yohanes dan Kak Daud dan Bu Bernis. Mereka mendampingi kalian untuk belajar. Belajar apa? Belajar melayani Tuhan. Dan disinilah bibit-bibit itu ditanamkan. Supaya kalian nanti jadi pohon. 10 tahun lagi mungkin kalian menjadi majelis, anggota majelis jemaat. Atau dipakai Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan. Saya tidak tahu rencana Tuhan dalam hidupmu. Tapi benih itu tertanam dalam dirimu. Mulai dari sekarang belajar melayani. Seperti dulu saya melayani pertama kali, saya tugasnya cuma satu. Nyuci tikar persekutuan. Dan itu tugas saya. Setiap Sabtu. Saya juga tidak tahu dulu kenapa saya harus lakukan tugas itu. Tapi yang saya lakukan adalah nyuci tikar setiap Sabtu habis dipakai persekutuan. Tapi di situ saya belajar tentang apa? Belajar tentang kesetiaan. Belajar tentang kerjasama. Dan Tuhan melihat itu. Itulah kualitas karakter yang menjadi buah. Jadi pohon. Dan menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita memberitakan tentang Kristus melalui kualitas karakter kita. Melalui kehidupan kita yang utuh. Rasul Paulus memberitakan bukan hanya dengan kata-kata yang dituliskan dan dikatakan, diucapkan. Tapi ketika kita membaca Filipi pasal 1, kita akan melihat kesetiaan Paulus. Kita akan melihat ketulusan Paulus. Kita akan melihat kekudusan Paulus. Dan itu berbicara sampai saat ini. Saudara, kalau Paulus hanya nulis kata-kata yang indah dan mengucapkan kata-kata yang indah, suratnya sudah dibuang mungkin. Tapi karena dia tulus, setia, kudus. Maka itu membalut semua kata-katanya. Bahwa kata-kata ini bisa dipercaya, didengarkan, diyakini. Karena kualitas karakternya. Kiranya Tuhan memberkati gereja ini. Memberkati jemaat ini. Memberkati umat. Memberkati kita semua. Terus memberitakan melalui kehidupan kita. Mungkin saudara bukan orang yang dikenal. Ya. Sampai sekarang saya lupa guru sekolah minggu saya namanya siapa. Masih ingat Ibu Dian? Nama guru sekolah minggunya? Bu Lisa, masih ingat? Masih. Saya sudah lupa. Tapi nama orang-orang itu mungkin saya nggak kenal. Mungkin wajahnya saya sudah lupa sekarang. Walaupun masih ingat-ingat butuh waktu. Tapi orang-orang ini unknown. Tidak terkenal, tidak dikenal. Tapi orang-orang itu berbuah bagi saya. Bapak Ibu pada satu saat namamu mungkin tidak diingat oleh orang. Tapi buahmu akan bertumbuh menjadi pohon kehidupan. Karena apa? Karena Tuhan akan pakai setiap benih. Supaya apa? Supaya berkat dari Tuhan itu terus tersebar melalui kehidupanmu. Meskipun namamu tidak akan diingat. Tapi Tuhan tahu siapa engkau. Mari kita berdoa. Kami rindu Tuhan untuk terus berkobar. Untuk berbuah. Mungkin saat ini yang kami lakukan adalah menaruh biji kebaikan, biji ketulusan, biji kesetiaan. Seperti Rasul Paulus, melalui tulisan dan kehidupannya, dia menebarkan tentang kemuliaan, tentang kekudusan, tentang kesetiaan, tentang dedikasi, tentang penyerahan hidup kepada Tuhan.
dan biji-biji yang ditanamkan itu berbuah. Kami rindu Tuhan, hidup kami dipakai oleh Tuhan, menanamkan biji dan benih kehidupan. Ajaran-ajaran firman yang kami hidupi. Dan kiranya nama Tuhan terus dimuliakan melalui kehidupan kami dan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Beritakanlah Yesus Kristus dimanapun dengan cara yang kau bisa. Beritakanlah Yesus Kristus dengan karunia dan kekuatan. Setiap orang dapat beritakan Injilnya, menangkan keluarga ke Yesus dan semua sesamamu. Beritakan bahwa Dia sanggup menjadi Tuhanmu, menangkan dunia ini, tapi tidak sendiri. Cintanya tak berubah, pergi ke seluruh dunia. Beritakan kasih Yesus sampai ke ujung dunia. Seperti pernah kau dengar, Yesus cinta kita. Kau harus ceritakan pada semua agar dunia tahu. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk. Doa syafaat untuk kami. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami menyebut namamu, Allah yang kekal, Bapa pemelihara, Juru Selamat dan Tuhan kami. Pada kesempatan ini kami berdoa untuk jemaat-Mu. Pertama-tama bagi mereka yang saat ini sedang mencari pekerjaan. Kami berdoa Tuhan kiranya ada motivasi mereka bekerja. Berikan motivasi di dalam hati mereka untuk bekerja. Dan mereka tidak lupa bahwa pekerjaan adalah cara Tuhan memberkati dan cara Tuhan menghidupi. Tetapi juga pekerjaan adalah cara mereka untuk memuliakan Tuhan. Berikan dan tanamkan motivasi ini dalam hidup mereka supaya mereka tetap punya semangat apapun tantangan hidupnya, terutama di dalam dunia pekerjaan. Kami berdoa Tuhan bagi mereka yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh, baik yang ada di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya tangan Tuhan menopang mereka. Bangun motivasi hidup mereka, bahwa dimanapun mereka berada saat ini, mereka tetap bisa menjadi orang yang berarti dengan berdoa, dengan membaca firman, dengan mengingat kebaikan Tuhan dan mendoakan orang lain. Kami juga berdoa Tuhan bagi mereka yang saat ini sedang ada kesulitan yang tidak terkatakan, merasa dirinya tertekan, mungkin tidak kuat lagi menjalani kehidupan. Kami percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong umat-Mu. Maka jamah dan tolong setiap umat-Mu dan jemaat-Mu untuk tetap kuat dan tangguh. Dan jangan tinggalkan kami Tuhan. Dan tolong ingatkan kami terus. Untuk kami di tengah keadaan kami seperti apapun, kami tetap rindu untuk hidup berbuah bagi kemuliaan. Bapak, kami berdoa untuk Surabaya. Kami berdoa untuk mereka yang terpanggil dan melayani di bidang medis, baik dokter, perawat, satgas yang saat ini sedang bekerja keras untuk menjaga Surabaya. Kami berdoa, biarlah Engkau memberikan kekuatan, perlindungan. Kami berdoa dan mengingat untuk setiap perawat, setiap dokter, setiap satgas, setiap aparat yang mengabdikan dirinya untuk menjaga Surabaya. Dan juga untuk menolong teman-teman pasien COVID yang ada di rumah sakit untuk cepat pulih. Kami berdoa untuk mereka, para pelayan masyarakat ini Tuhan, supaya Engkau menjaga mereka, melindungi mereka. Jaga juga keluarga mereka, jauhkan dari segala virus. Tolong ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Provinsi Jawa Timur. Kami berdoa untuk Pulau Madura, daerah Bangkalan. Ya Tuhan, kiranya bisa segera pulih dan semua bisa tertangani dengan baik. Kadang-kadang kami manusia terbatas. Langkah-langkah kami akan merugikan sepihak. Tapi kami mohon Tuhan pertolongan-Mu untuk kami bisa melakukan langkah-langkah yang tepat untuk bisa mengatasi masalah ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk negara kami. Tuhan berikan hikmat di dalam pemerataan vaksin, terutama di seluruh wilayah Indonesia. Kami sedih mendengar banyak orang tidak mau divaksin karena alasan-alasan tertentu. Kami sedih karena banyak orang tidak mau divaksin karena tidak punya concern tentang keterlibatan mereka menjaga kesehatan di Indonesia.
Tuhan, tolonglah supaya pemerintah juga boleh menjalankan program edukasi ini, meskipun melelahkan, tapi berikan kekuatan dan motivasi untuk melakukan karya dan tugas ini. Kami serahkan doa-doa kami ya Tuhan kepadamu, Tuhan kami yang mendengarkan doa dan menjawab tepat pada waktunya. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan. Mari kita mengakhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Warta Lisan 20 Juni 2021. Pertama, pemahaman Alkitab. Pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 pukul 7 malam dengan tema mengatasi demotivasi yang akan dibawakan oleh Pendeta Sandi Nugroho. Kedua, doa pagi. Pada hari Sabtu 26 Juni 2021 pukul 5 pagi yang akan dibawakan oleh Penatua Elizabeth. Ketiga, talk show interaktif Komisi Dewasa dan Si Dewasa Muda akan diadakan pada hari Sabtu 26 Juni 2021 pukul 18 dengan tema mengatasi ketidakseimbangan peran, dibawakan oleh Pendeta Sandi Nugroho. Keempat, ibadah online Minggu 27 Juni 2021 pukul 8 dengan pelayan firman Pendeta Emeritus Samuel Santoso dengan tema hati yang gembira. Kelima, gerakan kasih. Kebutuhan dan laporan program kegiatan kasih dapat dilihat pada warta jemaat. Jemaat yang terbeban dapat menghubungi Bapak Buri di nomor telepon 081 133 9797. Keenam, jemaat dapat berkonsultasi atau konseling dengan hamba Tuhan dengan membuat perjanjian terlebih dahulu dengan menghubungi nomor yang ada di warta jemaat. Selanjutnya kita akan memasuki pelayanan persembahan. Persembahan dapat dilakukan melalui brankas gereja setiap hari kerja pukul 9 sampai dengan pukul 18. Bisa juga melalui transfer ke BCA dengan nomor 258 672 8889 atas nama GKI Wiyung. Kita mempersiapkan diri untuk memasuki persembahan. Ayat persembahan diambil dari Lukas 12 ayat 48b. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Marilah kita mempersiapkan memberikan persembahan dengan pujian hidup kita yang benar. KJ 450 1 dan 5. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur dalam Kristus bergema. Janganlah terkebun dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya.
jemaat dipersilakan untuk berdiri. Mari kita bawa persembahan kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Tuhan masih memberikan kesehatan, Tuhan berikan berkat atas kehidupan kami. Kami boleh mendengarkan akan firman-Mu, dan biarlah kami juga boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami sudah mempersembahkan apa yang ada dalam hidup kami, sedikit yang Tuhan sudah berikan berkat dalam kehidupan kami. Tuhan, terimalah persembahan kami. Biarlah persembahan ini boleh menjadi alat untuk pelebaran kerajaan-Mu. Tuhan, berikan hikmat kepada jemaat-Mu untuk mengelola persembahan yang ada. Kami menyerahkan persembahan ini Tuhan ke dalam tangan dan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Kristus, lawan kuasa gelap, ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Rajamu sendiri, jalan di depan, majulah iringi banji jalanan. Kudus, kita satu tubuh yang kudus dan satu pengharapan, satu budiman. Majulah laskar Kristus, lawan kuasa gelap, ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberikan kuasa, kekuatan dan penyertaan, hikmat dan naungan bagi setiap hamba dan murid-muridnya yang terus berkobar-kobar untuk melayani dan memberitakan namanya. Kiranya damai sejahtera dan kasih karunia dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang, seterusnya sampai sepanjang masa. Amin.